Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan yang saya hormati seluruh teman-teman berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan kuasa-Nya saya dapat melaksanakan presentasi materi yang berjudul teknik pengambilan sampel. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kurniawan Manurung dengan NIM C1C022153 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi. Kita masuk dalam materi yang pertama, sampel. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besar sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Kita lanjut, ada materi teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tujuan. Di antaranya yaitu, yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil suatu keputusan. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu tahap pemilihan sampel. Jadi ada tahap pemilihan sampel yang pertama itu adalah didefinisikan target populasi dengan jelas. Kemudian tahap yang kedua, pilih kerangka sampel. Kemudian tahap yang ketiga, pilih teknik sampel. Ada teknik sampelnya ada dua. Yang pertama, probabilitas atau sampling acak. Yang kedua, pengambilan sampel non-probabilitas atau non-acak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke macam-macam teknik pengambilan sampel. Nah, secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada probability sampling. Nah, metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random, yaitu A. Pengambilan sampel acak sederhana. B. Pengambilan sampel acak sistematis. C. Pengambilan sampel acak berstrata. D. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, ada macam teknik pengambilan sampel yang kedua, yaitu non-probability sampling. Macam dari teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Yang pertama ada purposive sampling. Yang kedua snowball sampling. Yang ketiga ada accidental sampling. Yang keempat ada quota sampling. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa materi, ada sampel, ada teknik pengambilan sampel, ada tahap pemilihan sampel, macam-macam teknik pengambilan sampel. Dari materi tersebut jadi dapatlah diambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Nah, teknik sampel yang digunakan akan berhubungan dengan cara-cara dari pengambilan suatu sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tujuan, di antaranya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Nah, yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Yang terakhir, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, setelah saya membacakan kesimpulan, berakhir juga presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jadi cukup sampai di sini presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.